Masih bersama kami di Presisi Siang. Sebagai upaya mendukung kesejahteraan UMKM di Indonesia, pengurus Pusat Bayangkari bersinergi dengan stakeholder terkait dan menggelar bazar kreasi Bayangkari Nusantara tahun 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pembukaan Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara 2025 digelar dengan meriah pada Kamis 24 Juli 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta International Convention Center, Jakarta Pusat, dengan tema Sinergitas Bayangkari bersama UMKM mendorong kemandirian ekonomi bangsa. Acara ini dihadiri oleh Ibu Wakil Presiden Selvi Gibran Rakabuming, Ketua Umum Bayangkari Nyonya Juliati Sigit Prabowo, serta jajaran pengurus Bayangkari Sanseruni. Lebih dari 300 usaha mikro kecil dan menengah dari berbagai daerah dilibatkan dalam acara ini, menunjukkan komitmen Bayangkari dalam mendukung pengembangan perekonomian lokal. Acara diawali dengan penampilan medley tari dari pengurus daerah Bayangkari Sumatera Selatan, dilanjutkan dengan fashion show dari para pengurus Bayangkari yang menampilkan hasil karya kreatif. Melalui sambutannya, Ketua Umum Bayangkari dan Ibu Wakil Presiden menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam produksi kreasi Bayangkari. Pada kesempatannya sama, Ibu Selvi Gibran beserta Nyonya Juliati Sigit dan Nyonya Yayas Syahardiantono secara resmi membuka rangkaian kreasi Bayangkari Nusantara tahun 2025. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan dan peninjauan gerai UMKM oleh Ibu Selvi Gibran, Nyonya Juliati Sigit beserta rombongan. Dari Jakarta, Afianuma Andi Putra, Polri TV. 5 orang pelaku pencurian dengan kekerasan dan kendaraan bermotor berhasil ditangkap jajaran Polres Sumedang. Salah satu dari mereka bahkan nekat melukai korban menggunakan gunting saat beraksi di kawasan Cipacing, Jatinangor. Kapolres Sumedang AKBP Sandityo Mahardika menjelaskan, penangkapan dilakukan berdasarkan laporan yang masuk sejak Februari hingga Juli 2025. Para pelaku terlibat dalam beberapa aksi curanmor dan satu kasus curas. Mereka yang diamankan yakni DR alias Ijang, AG alias Ledus, TH, AS, dan BGA. Satu pelaku lain berinisial A masih buron. Kasus paling menonjol terjadi saat DR dan rekannya yang masih DPO berpura-pura ditabrak, lalu menyerang dan menusuk korban sebelum membawa kabur motor. DR ditangkap pada 16 Juli di rumahnya, 4 tersangka lainnya diamankan pada 18 Juli setelah mencuri motor di Desa Cikeruh. Mereka menggunakan modus merusak kunci kontak kendaraan yang terparkir di lokasi sepi. Barang bukti yang disita antara lain 3 motor, STNK obeng, kunci T, tangki motor, dan pakaian pelaku. Kasat Reskrim AKP Tanwi Nopiansah menambahkan, Jatinangor menjadi titik rawan karena banyak mahasiswa dari luar daerah menggunakan sepeda motor. DR dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara, sementara lainnya dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hingga 7 tahun penjara. Dari Humas Polres Sumedang, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Saat Narkoba Polres Cimahi melakukan penggerebekan terhadap seorang ibu rumah tangga yang menjual sabu-sabu di kawasan Melong Kota, Cimahi, Jawa Barat. Pelaku beranak satu ini nekat menjual sabu lantaran desakan ekonomi. Sejumlah anggota dari Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan penggerebekan terhadap seorang ibu rumah tangga yang menjual sabu di kawasan Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat. Saat dalam penangkapan, pelaku berinisial DS ini habis memakai sabu dengan bukti alat hisap. Dari hasil penangkapan pelaku DS di rumahnya, polisi mengamankan 10 gram lebih paket sabu siap edar. Menurut Kapolres Cimahi, AKBP Niko Adiputra mengatakan, pelaku beroperasi sudah 1 bulan dengan keuntungan 2 juta rupiah. Modus operandi pelaku dengan sistem tempel. Seorang ibu rumah tangga inisial DS, yang mana yang bersangkutan diamankan sebagai pengedar sabu dan barang bukti yang ada saat ini seberat 10,88 gram, diamankan di daerah Cimahi Selatan dan sudah beroperasi selama 1 bulan dan mendapat keuntungan kurang lebih 2 juta rupiah setiap kali 1 kali pengantaran. Saat ini masih kami lakukan pengembangan dan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut
Tapi yang pasti informasi karena kebutuhan rumah tangga yang mengakibatkan seorang ibu rumah tangga ini menjadi pengedar sabu di wilayah kota Cimahi. Pelaku DS sendiri mendapatkan barang haram dari seseorang berinisial R yang masih buron. DS sendiri menjual sabu karena desakan ekonomi sebab suami yang berprofesi sebagai supir tidak mencukupi untuk kebutuhan. Dari yang bernama inisial. Oke, dari orang yang bernama inisial A. Apa yang menjadi ibu sampai terjun, sampai menjadi pengedar sabu ini? Kenapa? Kebutuhan aja, kebutuhan sehari-hari karena nggak cukup. Kerja ibu apa? Ibu rumah tangga. Jadi karena tidak cukup, akhirnya mencoba untuk jual sabu. Diajak oleh siapa ini? Inisial A. Berarti yang mengajak adalah yang menyediakan barang. Oke. Kini DS harus meninggalkan seorang anak dan suaminya guna mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Humas Polres Cimahi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.